Saya ke Mas Ramses. Mas Ramses tadi Pak Said sempat menyinggung soal adanya barter kasus. Bagi segelintir orang ini dianggap sebagai kasus barter kasus. Apakah Anda juga melihat ada arah atau potensi ke arah sana? Ya, saya kira bisa saja terjadi persepsi publik seperti itu ya. Bisa Sekali saja. lagi ini persepsi bukan fakta kan? Iya, bisa saja ini persepsi gitu. Jadi ini bukan fakta ya, tetapi persepsi publik itu bisa saja gitu bahwa terjadi barter kasus, misalnya bahwa Ahok sudah dipenjarakan ya, sudah ada putusan hukum tetapnya, lalu Habib Rizik juga harus diproses. Tetapi yang perlu kita lihat akhirnya persepsi itu harusnya mengapa persepsi itu bisa muncul? Bukankah seharusnya ketika hukum ini berada di tengah, tidak memihak ke pihak manapun, siapa yang salah harus dihukum, tidak muncullah persepsi seperti itu? Ya, artinya saya kira publik punya persepsi sendiri gitu ya terhadap melihat persoalan seperti ini gitu, bahwa ini yang mungkin ada upaya barter kasus seperti itu. Tapi yang perlu kita ingat bahwa begini, selama ini proses pemeriksaan terhadap Habib Rizik sendiri itu sangat kooperatif gitu ya. Saya kira Habib Rizik sendiri adalah seorang imam besar ya. Nah, ada persepsi positif selama ini di tengah masyarakat bahwa dia atau beliau kooperatif terhadap pemeriksaan. Nah, jangan sampai persepsi positif ini yang ada di masyarakat Indonesia yang terjadi selama ini justru rusak karena beliau tidak datang pada saat pemanggilan sekarang ini. Nah, saya kira ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum begitu. Jadi persepsi positif publik selama ini yang terjadi ya harus dipertanggungjawabkan pada saat ini sehingga tidak menimbulkan persepsi buruk di tengah masyarakat Indonesia. Baik. Itu yang kita harapkan gitu. Mas Ramses, apakah perlu sampai adanya surat pemanggilan paksa yang dilayangkan polisi supaya Habib Rizik segera hadir memenuhi panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya? Ya, saya kira saya tidak mengomentari dari aspek hukum ya, tapi saya melihatnya bahwa tentu aparat kepolisian kita mungkin punya aturan sendiri ya, punya mekanisme hukum sendiri sehingga mereka bisa menerbitkan surat pemanggilan paksa atau menggunakan Interpol itu. Saya kira ini wilayah hukum dan wilayah aparat kepolisian yang kita tidak bisa melakukan koreksi atau intervensi. Tetapi yang pasti begini, saya ingin tadi koreksi sedikit, bukan koreksi, saya ingin menanggapi pengacaranya tadi Pak Ismail itu ya. Sesungguhnya begini, kalau saya melihat bahwa ini tidak ada konstruksi hukum ya, kecuali kalau misalnya ada tekanan-tekanan massa, misalnya ada gerakan-gerakan massa yang meminta bahwa Habib Rizik harus diproses secara hukum. Jadi saya tidak melihat bahwa ada konstruksi politik yang ada di sini sehingga harus mendesak Habib Rizik untuk harus ditahan gitu. Itu yang saya lihat gitu. Pak Ismar, begini Mas, kalau menurut saya memang dimensi politik itu betul apa yang dikatakan oleh Bung Ramses tadi. Ada yang sifatnya itu melalui gerakan massa begitu ya, tetapi tidak melulu. Itu dimensi politik itu lahir karena ada tekanan-tekanan massa. Baik, tapi tentu kita sepakat hukum itu adalah menjadi panglima di negeri ini. Siapapun harus tunduk, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk terhadap apa yang telah kita sepakati. Indonesia adalah negara hukum.